Di sini sebagai seorang profesional kita harus meningkatkan kompetensi kita, ya. Dan caranya melalui sadar diri, ya. Sadar terhadap diri sendiri. Nah, untuk bisa sadar diri ada 6 tahapan. Yang pertama, pertimbangkan setiap keadaan sebagai peluang, ya. Jadi apa yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita, kita selalu berhusnudon, berpikir positif, ya. Apakah itu sisi negatif atau sisi yang tidak suka, jadikan itu peluang untuk belajar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup kita itu bisa menerima saja, ya, peluang itu. Kita harus gabung ke dalam grup mastermind. Kita itu gabung dengan komunitas. Kita itu berjamaah, berkolaborasi. Nah, di sana kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih senior, ya, lebih tua, ilmunya lebih tua, yang bisa membimbing kita, ya. Itu di mastermind ini. Nah, kemudian kalau di mastermind mungkin terlalu luas, kita akan ketemu ketika cari mentor. Kalau mentor kan lebih spesifik, lebih personal, ya. Jadi kita bisa si mentor itu bisa melihat blind spot, ya, sisi negatif atau sisi yang kurang dari kita. Nanti dia yang akan menjadi role model, yang bisa mengarahkan kita supaya gampang dalam meningkatkan kompetensi dan kesuksesan. Yang keempat, gunakan waktu dengan bijak. Selalu produktif, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya digunakan untuk belajar untuk terus meningkatkan kompetensi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Teknologi ini akan mempercepat akses data, akses informasi, ya, melipat gandakan, ya, sesuatu yang mungkin dulu hanya kelipatan satu, ini bisa kuadrat gitu, ya, ekuivalen katanya. Dan yang terakhir, ini adalah ikro, baca. Kita selalu membaca ayat kauliyah dan kauniyah, ya, termasuk membaca peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Ya, yang paling utama mungkin baca buku, ya, literasi, ya, untuk menambah kepakaran kita. Inilah yang keenam, ini semuanya sebetulnya bingkai dari sadar diri. Jadi kita itu harus selalu memotret diri kita, ya. Mana kekurangan diri kita tadi, ya, cari lingkungan yang baik, cari mentor, gunakan waktu, pakai teknologi melek digital. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau berjelas, Pak, kenapa yang nomor baca ini nggak yang pertama sih, Pak? Ini dari sananya. Yang 6 ini merangkum semuanya. Dengan baca ini sebetulnya intinya membaca ini, ya, membaca peristiwa, membaca aditif, mentor, ada waktu. Jadi kunci dari sadar diri itu dibaca kalau menurut pendapat kami, ya. Makanya disimpannya di awal, dari akhir. Kan ada istilah, Pak, ya, ada sadar diri, ada nggak sadar diri, gimana tuh, Pak? Nah, itu sadar kamera itu, Pak. Kalau selfie harus sadar kamera. Oh gitu ya. Gimana, Pak? Sadar diri sama nggak sadar tuh? Apakah kita termasuk golongan yang mana itu? Ya, kalau sadar diri intinya harus introspeksi diri lah, gitu. Sama diri lah. Kalau Evaluasi kali ya? iya. Pak, mungkin bisa dari Pak, bagaimana cara kita move on pada saat pada saat kita menghadapi satu keadaan, ya, keadaan yang jelek misalkan gitu, ya, agar kita bisa tetap rise up, bisa menjadikan itu sebagai peluang. Bagaimana caranya? Nah, yang tadi selalu husnudon, Ya. Kemudian cari komunitas kebaikan, ya. Di sini bahasanya mastermind. Kemudian cari yang lebih spesifik, yang bisa terus memotivasi kita untuk berubah, untuk terus motivasinya supaya terus naik. Yazid yang poyan bos kan naik turun, nah supaya bagaimana sekarang terus naik terus. Ya, jadi intinya kalau ada masalah jangan sendirian. Harus ada teman, ya, temannya yang lebih dari kita, gitu. Makanya bahasanya mentor di sini mastermind. Ya, karena mereka minimal sudah tua dari usia, mungkin tua dari pengalaman, tua dari ilmu. Gitu. Cara ini, Pak, mentor yang baik itu yang bagaimana, Pak? Mentor yang baik itu adalah yang
menjadi model. Jadi dia itu kan bukan hanya bisa mentransfer knowledge, ya, bukan hanya bisa menyampaikan pengetahuan, tapi dia juga bisa menjadi pendamping termasuk bisa mengarahkan gitu. Makanya seorang mentor itu dia itu harus sudah melewati fasenya. Nah tadi di kata kelompok sebelah ada orang yang coaching bisnis, ternyata dia teh nggak bisa main bisnis, dia teh hanya menyampaikan materi, betul gitu, trading. Jadi seorang trainer dia teh bukan seorang bisnis. Gitu. Ya seorang mentor yang baik itu dia itu tidak cukup mentransfer ilmu, tapi dia juga harus menjadi pelaku. Gitu. Dia sudah melewati itu, jadi ketika ada masalah kita, ketika nanya ke dia, dia itu sudah melewati masa itu, jadi, sehingga dia bisa membimbing gitu. Itulah mentor. Ya kalau Halakom dulu ada mentoring ya. Nah, biasanya kan kakak kelas minimal sudah pernah mengalami ya masa dia sekolah gitu ya. Nah, jadi pasti pengalamannya sudah jauh lebih. Terus ya mentor juga kan dipilih mungkin dari bacaan Quran yang bagus, pengetahuan yang bagus, murabi itu kan. Itu kalau contoh ke Halakom. Pak. Ya, silakan. Tadi setuju tadi penjelasan tentang mentor tadi, apa dia sudah pengalaman memang begitu ya. Tapi memang kalau yang tadi dibilang coaching apa tadi, coaching bisnis ya, coaching memang harus dia pintar. Kalau coaching begitu. Maaf ya, Wak. Selamat. Terima kasih. Ya. Atas kelompok. Beda coaching sama mentor beda.